Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ayuhab talibin wa talibat, segenap santri, putra dan putri Pondok Pesantren Al-Fauzan Nusantara Jakarta, marilah kita melanjutkan kajian kita kitab Fathul Mu'in. Namun terlebih dahulu marilah kita tawasul mengirimkan Fatihah kepada musonef. Mudah-mudahan kajian pada kali ini senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridho illah wali syafaati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in wa khususan ila hadrati musannifi hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah Zainuddin Ibni Abdul Aziz Al-Malibari nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fid darani amin. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita masih membahas seputar syarat yang kedua dari sahnya sholat, yaitu bersihnya badan atau sucinya badan. Namun bertepatan dengan pembahasan bahwa kita tidak wajib untuk menjauhi najis dalam keadaan tidak sholat. Dan keterangan berikut ini adalah menjelaskan tentang bentuk-bentuk contoh daripada najis. Najis itu macamnya banyak sekali. Di antaranya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk najis berikutnya adalah wa maziyin dan mazi. Mazi itu merupakan salah satu bentuk najis. Apa pengertian mazi itu sendiri? Wa madiyin dan mazi bimu'jamatin, dengan dal yang diberi satu titik. Kata-kata madiyin itu zalnya menggunakan titik. Makanya bacanya wa madiyin, mazi. Najisnya madi itu berdasarkan apa? Lil amri, karena perintah. Bihosli zakari, dengan membasuh zakar atau kelamin. Bihosli zakari, dengan membasuh zakar atau kelamin minhu, dari mazi. Jadi mengapa mazi itu dihukumi najis? Karena memang ada perintah syariat bahwa ketika seseorang mengeluarkan air mazi, maka wajib untuk dibasuh, wajib untuk dibersihkan tempat di mana mazi itu dikeluarkan, yaitu zakar. Nah, sekarang definisi mazi itu apa? Wa huwa, dan adapun mazi. Wa huwa, dan adapun mazi. Ma'un, itu air.
Abyadu yang putih. Madi itu bentuknya cairan, abyadu yang putih. Au asfaru atau yang kuning. Bisa berbentuk cairannya putih, bisa kekuning-kuningan. Rokikun yang mencair. Rokikun yang mencair. Yakhruju yang keluar oleh dia maun. Yakhruju yang keluar oleh dia maun. Ghaliban pada umumnya. Keluarnya kapan? Ingda sauroni syahwati. Ketika sangat syahwat. Atau ketika berdirinya atau munculnya atau kuatnya syahwat. Bihori syahwatin dengan tanpa syahwat. Qawiyatin yang kuat. Jadi ciri-ciri mazi bentuk cairan yang najis adalah yang pertama mazi itu keluar dari zakar. Alat kelamin laki-laki. Kemudian mazi itu cairannya berbentuk keputih-putihan atau kekuning-kuningan yang memang mencair, di mana pada umumnya mazi itu yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki, bisa juga oleh seorang perempuan, ketika seseorang itu naik syahwatnya. Tetapi walaupun seseorang bersyahwat, namun syahwatnya itu tidak kuat. Dengan syahwat itulah kemudian seseorang mengeluarkan cairan madi. Nah, madi itu hukumnya najis, sebagaimana air kencing. Kemudian bentuk najis berikutnya adalah wadi. Kalau tadi mazi, sekarang wadi. Wawadiyin dan wadi. Kalimat wadi itu bimuhmalatin. Dengan zal yang dikosongkan titik. Bacanya wawadiyin tanpa ada titik. Kalau mazi pakai zal, kalau wadi pakai dal. Jadi muhmalah, artinya tanpa titik. Saya ulangi lagi. Wawadiyin dan wadi bimuhmalatin dengan dal yang dikosongkan titik. Apa itu definisi wadi? Wahuwa dan adapun wadi. Ma'un itu air. Ma'un itu air abiyadu yang putih. Wadi adalah cairan yang berwarna putih. Kemudian apalagi kadirun yang keruh. Kadirun yang keruh. Sahinun yang kental. Cairan yang putih, yang keruh, kemudian yang kental. Yakhruju yang keluar oleh dia maun. Yakhruju yang keluar oleh dia maun ghaliban pada umumnya. Ghaliban pada umumnya aqibal bauli ketika keluarnya kencing. Aqibal bauli ketika keluarnya kencing. Au ingda hamli syai'in atau ketika membawa sesuatu. Au inda hamli syai'in atau ketika membawa sesuatu saqilin yang berat. Nah, jadi ciri-ciri wadi itu adalah cairan yang putih, yang keruh, yang kental. Di mana keluarnya itu pada umumnya pertama wadi itu bersamaan dengan air kencing. Atau ketika orang itu barusan membawa barang-barang yang berat atau benda-benda yang berat, kemudian tiba-tiba zakarnya atau alat kelaminnya itu mengeluarkan cairan yang sedikit, cairan yang kecil, di mana cairan tersebut setelah dilihat warnanya putih, keruh, dan kental, ya. Nah, itu ciri-ciri daripada wadi. Jadi perbedaan mazi dengan wadi, kalau mazi keluarnya itu karena syahwat itu naik, hanya saja syahwat itu tidak begitu kuat atau tidak kuat,
Tapi kalau wadi bukan karena ada syahwat. Kalau wadi itu dikeluarkan oleh alat kelamin, ya, itu dikarenakan orang itu karena habis membawa atau memikul benda-benda yang berat, maka pengaruh kepada keluarnya air tersebut. Nah, baik madi maupun wadi itu sama-sama cairan yang hukumnya najis sebagaimana air kencing. Jadi kalau kita barusan mengeluarkan air madi maupun wadi, ya, itu wajib dicepokin, wajib untuk dibersihkan sebelum kita melaksanakan sholat atau mungkin melaksanakan ibadah-ibadah yang harus menggunakan wudhu, yang harus kondisi kita itu suci. Selanjutnya bentuk najis berikutnya adalah damun atau bahasa sederhananya darah. Wajamin dan darah. Hatama sehingga darah bakia yang masih ada oleh ma. Bakia yang masih ada oleh ma ala nahwi azmin, di atas sebagaimana tulang. Yang dimaksud bahwa darah itu hukumnya najis. Walaupun darah yang tersisa, ya, di relung-relung tulang itu tetap hukumnya najis. Lakinnahu, tetapi emak, dalam arti kata darah, tadi darah hukumnya najis, tetapi di sini ada pengecualian. Lakinnahu, dan tetapi makfun itu diampura atau dimaafkan. Makfuun itu dimaafkan anhu dari mak. Makfuun itu dimaafkan anhu dari emak. Walaupun pada umumnya darah itu hukumnya najis, tetapi ada bentuk daripada darah yang hukumnya itu termakfu atau dimaafkan. Wastasnau dan mengecualikan oleh fuqaha. Wastasnau dan mengecualikan oleh fuqaha minhu dari dia damun. Minhu dari dia damun al-kabida terhadap hati. Jadi darah yang membentuk hati yang kental itu termasuk pengecualian. Artinya bahwa itu tidak terhukumi najis. Wattihala dan limpa. Limpa itu adalah kelenjar yang ada di dalam organ tubuh seseorang. Itu juga termasuk tidak najis. Pengecualian daripada damun. Wal miska dan minyak misik. Wal miska dan minyak misik. Ay walau min mayyitin. Dalam arti walaupun dari kijang yang mati, hewan kijang. Karena minyak misik itu biasanya diambil dari hewan kijang. Nah, minyak misik yang diambil dari hewan kijang yang mati, itu merupakan pengecualian. Artinya bukan termasuk bentuk cairan yang najis, tetapi hukumnya suci. Nah, batasan daripada kesuciannya itu seperti apa? Inin akoda. Inin akoda apabila kental. Inin akoda apabila kental oleh dia miskun. Inin akoda apabila dia kental oleh miskun. Kalau memang misik yang diperoleh atau yang keluar dari hewan kijang yang mati itu kental, maka hukumnya termasuk suci. Kemudian apalagi yang termasuk cairan yang mirip-mirip seperti darah, tetapi hukumnya suci karena ini adalah sebuah pengecualian. Wal alaqota dan darah yang kental. Wal alaqota dan darah yang kental. Wal mudghota dan daging yang kempal. Walabanan dan susu. Walabanan dan air susu khoroja yang keluar oleh dia laban. Khoroja yang keluar oleh dia laban.
bilauni damin dengan warna darah, bilauni damin dengan warnanya darah, bilaunin dengan warnanya darah, wadami baidotin dan darahnya telur, wadami baidotin dan darahnya telur, lantabsud yang tidak rusak oleh dia baidoh, lantabsud yang tidak rusak oleh dia baidoh. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengecualian daripada darah. Kalau darah hukum aslinya itu najis, tetapi walaupun darah itu najis, ada juga darah yang hukumnya tidak najis, yaitu alaqoh, darah yang kempal. Alaqoh itu biasanya diartikan bahwa setelah sel atau spermanya seorang laki-laki dan perempuan terjadi pertemuan, kemudian 40 hari yang kedua, maka membentuk yang disebut dengan alaqoh atau disebut dengan darah kempal. Nah, setelah alaqoh kemudian menjadi mudghoh. Mudghoh itu dari darah kemudian berubah menjadi daging. Nah, itu hukumnya najis. Hukumnya bukan najis, maaf. Kemudian termasuk susu yang keluar dari atau susu yang keluar dengan warna darah, ya. Tentunya bisa susu dari seorang manusia maupun susu hewan yang suci atau boleh dimakan. Kalau susunya anjing, susunya hewan-hewan yang najis, itu ya tentunya tidak suci atau dihukumi tetap najis. Nah, yang dimaksud di sini ada cairan susu yang keluar dengan warna darah. Itu termasuk cairan yang suci, ya, bukan yang najis. Dan juga darah telur. Biasanya di telur itu kan ada warna-warna merah, telur yang mentah. Selama telur itu bukan merupakan telur yang rusak, ya, maka telur tersebut masih dihukumi darah yang berada di telur itu, ya, selama telurnya tidak rusak, itu tetap dihukumi tidak najis atau dihukumi suci. Untuk najis berikutnya adalah koihun atau nanah. Wa koihin dan nanah li'annahu karena sesungguhnya koihun. Jadi mengapa nanah itu juga termasuk cairan yang najis? Li'annahu karena sesungguhnya koihun, damun itu darah. Damun itu darah mustahilun yang berubah warna. Damun itu darah mustahilun yang berubah warna. Wasodidun dan nanah yang bercampur darah. Wasodidun dan nanah yang bercampur darah. Jadi biasanya nanah itu, cairan nanah itu warnanya kuning. Tetapi ada juga nanah yang bercampur dengan darah. Jadi kuning kemerah-merahan atau kuning keruh. Itu juga sama-sama najis. Nah, apa itu yang disebut dengan koihun atau definisi daripada nanah? Huwa dan adapun koihun. Ma'un itu cairan. Ma'un itu cairan. Rokikun yang mencair. Jadi kalimat rokik mencair, bahwa cairan tersebut memang bukan berbentuk keras, tetapi memang mencair. Ma'un itu cairan. Rokikun yang mencair. Yukholitu yang mencampuri. Yukholitu yang mencampuri hu kepada ma'un. Damun oleh darah. Jadi yang disebut dengan sodid atau nanah yang bercampur dengan darah, disebutnya dengan sodid adalah ma'un rokikun yukholituhu damun. Cairan yang memang mencair yang tercampur oleh darah. Nah, itu hukumnya najis. Baik itu nanah biasa
maupun nanah yang bercampur dengan darah apalagi ya itu hukumnya najis. Wa kadza dan itu sebagaimana koihun. Wa kadza dan itu sebagaimana koihun maun adapun cairan. Ma ujurhin. Lanjut. Ma ujurhin. Bentuk idhofah. Wa kadza dan itu sebagaimana koihun ma ujurhin adapun cairan luka. Wa judariyin. Wa judariyin dan cacar. Wa naqtin dan kulit yang wanaqtin dan kulit yang tumbuh. Maksudnya tumbuh ini seperti luka, tiba-tiba kulit itu muncul, namanya naqtin. Bahasa timurnya adalah pelentingan. Intaghayyaru apabila berubah. Intaghayyaru apabila berubah oleh maun. Intaghayyaru apabila berubah oleh maun. Jadi termasuk cairan yang najis. Sebagaimana hukumnya koihun, sebagaimana hukumnya nanah adalah cairan yang keluar dari luka yang ada di atas kulit atau luka cacar atau luka kulit yang memang tumbuh ketika memang cairan tersebut mengalami perubahan, bukan warna yang putih sebagaimana cairan air biasa ya, jadi putih kekeru-keruan memang ada perubahan, itu hukumnya sebagaimana nanah, hukumnya adalah najis. Tetapi wa illa dan apabila tidak taghayyaru, wa illam yataghayyar. Wa illa dan apabila tidak taghayyara, fama uha maka adapun cairannya. Fama uha maka adapun cairannya makharaja. Fama uha maka adapun cairannya makharaja, tahirun itu suci hukumnya. Tahirun itu suci hukumnya. Jadi kalau memang ada luka di kulit atau mungkin cacar yang ada di kulit, kalau memang ada cairan yang keluar dari cacar maupun luka, setelah mencair keluar, tetapi warnanya bening, warnanya tidak keruh, tidak berubah, maka tetap hukumnya suci. Hadirin para santri mustami mustamiat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit pembahasan tentang bentuk-bentuk cairan yang najis yang berhubungan dengan hal-hal yang memang harus dihindari ketika orang sedang melaksanakan sholat. Karena syarat daripada sholat itu bisa sah manakala badan kita itu suci dari najis. Nah, najis itu sendiri bentuknya bermacam-macam. Seperti tadi yang sudah kita bahas, ada yang berbentuk madhi, cairan yang keluar dari kelamin seseorang dikarenakan ada syahwat, atau mungkin wadi, karena orang mungkin kecapean, habis bawa barang, bawa benda yang berat, kemudian setelah dia kencing, tiba-tiba alat kelaminnya itu mengeluarkan cairan, itu namanya wadi, itu juga najis. Dan termasuk darah maupun nanah, apapun bentuknya. Kalau memang darah yang mencair itu, termasuk nanah yang mencair, itu hukumnya najis. Mudah-mudahan kajian fikih pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambahkan wawasan kita di bidang fikih, khususnya bab sholat, khususnya bab menghindar daripada najis. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.